kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang. Tak lain, pelaku pembunuhan adalah Dede, merupakan anak kedua dari korban. Dan berikut ini merupakan kasus berpikir kritis pada keluarga pembunuhan Magelang. Saya akan mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus ini. Klaim merupakan pernyataan kalimat, penilaian proporsi, deklaratif, yang mengekspresikan realitas seperti benar atau salah. Merupakan kalimat non-deklaratif dikarenakan tidak dapat dikatakan benar atau tidak benar, dengan contohnya pernyataan, permintaan, desakan, dan seruan. Polisi telah mengamankan satu orang terduga pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban. Terduga berinisial DD merupakan anak kedua dari pasangan AA dan HR yang merupakan korban pembunuhan dengan cara diberi racun. Dari penyelidikan polisi, pelaku memiliki motif sakit hati sehingga tega meracuni keluarganya sendiri. Namun polisi masih menggali kebenaran motif tersebut. Kepala Reserse Kriminal Polres Magelang mengatakan sejak awal polisi mencurigai DD sebagai pelaku pembunuhan dikarenakan sikapnya yang tenang saat para korban dibawa ke rumah sakit. Dan kecurigaan semakin menguat dikarenakan semua tempat kejadian perkara sudah dibersihkan pelaku. Selain itu, pelaku juga menolak jenazah korban untuk diotopsi. Dan kecurigaan tersebut terbukti benar. Dan kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi dalam kasus ini. Nah, sumber dari informasi berita ini menurut kelompok kami sudah dapat dipercaya karena dilansir oleh perusahaan media yang besar di Indonesia. Selain itu, dalam informasi berita ini dapat dibaca bahwa banyak sekali kutipan dari narasumber yang merupakan salah satu anggota polisi yang menangani kasus ini. Selain itu, dalam informasi berita ini kita juga dapat membaca bahwa saudara DDS atau terduga pelaku pembunuh ini juga sudah memberikan pengakuan bahwa dirinya yang membeli teh, kopi, dan juga racun dari internet. Nah, fakta-fakta yang dilansir dalam berita ini juga sudah tepat dan sesuai dengan apa yang ingin diberitakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah seorang anak berinisial DDS yang melakukan pembunuhan terhadap ayah, ibu, dan kakak kandungnya dengan menggunakan racun arsen yang dia beli di internet. Motif Dede melakukan ini adalah diduga sakit hati yang dijadikan tulang punggung oleh keluarganya. Orang tua Dede sedang sakit dan butuh biaya pengobatan, sedangkan kakak perempuan kandungnya yang sedang berhenti bekerja tidak diberikan beban untuk menanggung. Masih terkait mengenai analisis, kesimpulan yang diberikan ini memang berasal dari kutipan salah satu anggota polisi. Namun setelah kita menelaah motif dari pembunuhan ini, kesimpulan ini tidak bisa disebut dengan fakta, dikarenakan orang-orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan yang memberikan kesaksian ini adalah tersangka dari pembunuhan itu sendiri. Kita tidak bisa mengetahui dan menyelidiki dari sisi lainnya, dikarenakan motif pembunuhan ini bukanlah hal yang dapat dibuktikan tanpa mendengar pernyataan dari korban atau sisi lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kesimpulan ini merupakan asumsi. Satu keluarga tewas akibat dibunuh oleh anak keduanya. Hal ini sangat menarik untuk dibahas karena dengan adanya berita ini, banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh DDS atau anak keduanya. Mereka dapat mengatakan seperti itu karena adanya pengakuan dari DDS sendiri terkait bahwa ialah yang membeli kopi, teh, dan juga racun secara online. Namun, yang tidak dijelaskan oleh berita ini adalah sisi lain dalam motif pembunuhannya atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Dalam berita ini terlihat bahwa saudara Dede ini seperti menanggung beban keluarganya secara sendirian. Namun, apakah benar selama kakaknya sudah berhenti bekerja, kakaknya tidak memiliki pekerjaan lain? Apakah dia sudah membicarakan kehebatannya ini kepada keluarganya sebelum melakukan pembunuhan? Dan apakah ia memberikan seluruh motif dan juga informasi dengan jujur? Dan apakah saat itu saudara Dede melakukan hal kejam ini karena dia depresi atas tuntutan dari keluarganya? Nah, banyak pertanyaan untuk berita ini karena tidak dijelaskan apa motif yang benar-benar terjadi dari pembunuhan ini, karena walaupun saudara Dede ini telah mengaku bahwa ialah pembunuhnya, tetapi hal ini seharusnya dapat dicegah. Argumen utama dari kasus ini adalah pembunuhan ini adalah suatu pembunuhan yang sudah terencana oleh pelaku sejak 15 November 2022. Pada tanggal 17 November 2022 pun tersangka menemukan bahan kimia di internet dan melakukan pemesanan secara online yakni zat kimia arsenik.
Pada tanggal 23 November 2022, tersangka pun mencampurkan bahan kimia arsenik ke dalam minuman dawet yang dibeli sendiri oleh tersangka. Pertandingan saya adalah, apakah sudah jelas dari aparat bahwa ia terbukti bersalah dan lain-lainnya? Bukannya kasus ini harus digali lebih dalam? Bagaimana caranya seseorang dapat memesan sebuah zat kimia arsenik yang notabene-nya adalah suatu zat kimia yang berbahaya secara bebas seperti itu? Dan juga mengapa keluarga tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali terhadap tersangka? Saya cukup teryakinkan bahwa pembunuhan berencana ini direncanakan oleh lebih dari satu orang atau direncanakan oleh sebuah kelompok. Untuk melakukan segala hal ini bukanlah hal yang mudah untuk satu orang melakukannya, apalagi alasannya hanya patah hati sejak SMA. Argumen deduktif spesifik. Yang pertama, modus ponens. Jika kadar racun tergolong rendah, maka para korban tidak akan meninggal. Kadar racun yang dimasukkan ke es dawet rendah, maka para korban tidak meninggal. Argumen ini dalam konteks, pada percobaan pertama, pelaku berinisial DD memasukkan kadar racun yang hanya cukup sampai membuat para korban mual dan muntah-muntah tetapi tidak meninggal. Lalu yang kedua, modus tollens. Jika kadar racun tergolong rendah, maka para korban tidak akan meninggal. Kadar racun yang dimasukkan ke teh dan kopi para korban tergolong tinggi, maka para korban pun meninggal. Ini merupakan referensi pada percobaan kedua DD yang berhasil, di mana para korban akhirnya meninggal. Argumen disjungtif. Entah racun itu mematikan atau tidak berbahaya. Racun itu berbahaya, maka racun itu mematikan. Kategoris. Semua anggota keluarga Dede yang serumah dengannya meninggal di hari yang sama. Semua anggota keluarga Dede yang serumah dengannya adalah beberapa anggota keluarganya. Jadi beberapa anggota keluarga Dede meninggal di hari yang sama. Pelaku Dede mempunyai beberapa kerabat. Jadi ibu, ayah, dan kakaknya bukanlah satu-satu anggota keluarga yang ia miliki. Maka dari itu, tidak semua anggota keluarga Dede meninggal pada hari yang sama. Kelima, dilema. Entah keluarga Dede dibunuh atau meninggal karena sebab alami. Jika keluarga Dede dibunuh, maka tersangka Dede yang membunuh mereka. Jika keluarga Dede meninggal karena sebab alami, maka mereka mempunyai penyakit atau terjadi malfungsi pada organ mereka. Jadi, entah Dede membunuh mereka atau mereka mempunyai penyakit dan terjadi malfungsi pada organ mereka sebelum mereka meninggal. Ini dalam konteks ketika Dede masih merupakan tersangka dan kasus masih diinvestigasi. Terdapat dua argumen induktif yang saya temukan, yaitu argumen analogi dan kausalitas. Untuk yang analogi, saya menggunakan argumen seperti singa yang tidak mudah kenyang, tersangka pun tidak mudah puas. Usai upayanya yang gagal meracuni keluarganya menggunakan perantara es dawet, tersangka bernama Deo Dava kemudian berhasil menggunakan kopi dan teh sebagai perantara racun yang dibelinya secara online. Kemudian untuk kausalitas, saya menggunakan argumen tersangka merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun yang tega membunuh keluarganya akibat sakit hati, serta merasa terbebani atas semua kebutuhan keluarga yang harus ia tanggung. Aku mengaku bahwa semenjak ayahnya pensiun 2 bulan yang lalu, tidak ada penghasilan lagi di keluarganya, ditambah lagi dengan ayahnya yang memiliki penyakit sehingga biaya berobat juga mahal. Kakak pertamanya tidak dituntut untuk bekerja sehingga ia berasumsi bahwa terjadi pilih kasih yang memposisikan dirinya sebagai satu-satunya yang dipaksa untuk menjadi tulang punggung dalam keluarga. Hal ini menjadi motivasi bagi pelaku untuk membunuh seisi keluarganya. Nah, kenapa bisa disebut foskas? Karena hal ini terjadi karena kesalahan akibat. Tersangka merasakan ketidakadilan di tengah keluarganya yang memunculkan niat naif yang tentunya irasional, yakni melakukan pembunuhan sebagai solusi dari sakit hati yang dialaminya. Pelaku mencerminkan beberapa motif kebohongan dan melakukan penyebaran misinformasi kepada saksi. Pelaku mengaku bahwa dirinya sebelumnya memiliki pekerjaan, namun setelah dikonfirmasi dan diselidiki, ternyata pengakuan tersebut tidak benar, berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang ia sebutkan. Kedua, pelaku disebut berpura-pura ikut membantu memindahkan korban dari kamar mandi ke kamar tidur, serta mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh korban, dan pelaku justru meminta tolong kepada saksi, yakni ART bernama
sartinah, tum ad verecundiam atau tidak memiliki kredibilitas, karena pernyataan-pernyataan ini mengandung banyak kebohongan atau misinformasi. Sekian. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau perbuatan dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.